Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan kasih Allah yang demikian dahsyat, luar biasa Tuhan nyatakan bagi saya. Saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya sampai dengan saat pagi hari ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin saya sudah mati, saudara. Mengapa demikian, saudara? Saya ada dua mesin pembunuh dalam diri saya, saudara. Jadi saya mengalami apa yang disebut sakit diabetes itu sudah 19 tahun, sejak tahun 2003 sampai sekarang, saudara. Minum obat selama itu juga, saudara, tetapi gak kunjung hilang, gak kunjung sembuh, malah ngajak temannya yang lain, saudara. Yaitu apa? Jantung koroner, neuropati, asam urat, dan lain-lain sebagainya, saudara. Itu sebabnya saya mengucap syukur kepada Tuhan apabila bisa berdiri di sini sampai dengan saat ini merupakan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Saya berpikir kehidupan saya ini kayak sinetron, saudara. Terus berlanjut, terus bersambung, saudara. Yang terakhir saya ingat itu ketika gereja mengadakan fellowship di Nirwana Stable tahun 2020. Itu merupakan titik awal keadaan terpuruk saya. Saya waktu ada di lokasi sudah mengalami serangan stroke, saudara. Saya sudah gak bisa apa-apa, dibonceng anak saya hanya gemblong begitu saja sampai di rumah. Sampai di rumah sudah nggak bisa apa-apa, muntah dan nggak bisa berdiri dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, saudara. Setelah dirawat di rumah sakit, proses penyembuhan itu berjalan kira-kira 6 bulan, saudara. Bayangkan selama waktu 6 bulan saya hanya bisa terbaring di rumah sakit, di rumah, makan tidur seperti itu dengan kondisi lemah, saudara. Berdiri saja sudah susahnya minta ampun, saudara. Tetapi waktu berjalan 6 bulan saya sudah mulai baik, saudara. Sudah mulai bisa beraktivitas, melakukan banyak hal, saudara. Tetapi enggak sampai berhenti di situ, saudara. Tahun 2021, 3 Oktober, ketika saya beribadah di tempat ini, saya mendapatkan serangan jantung. Saya seketika itu tidak bisa berapa-apa karena saya pingsan di sebelah istri saya dan harus beramai-ramai menggotong saya mengangkat ke rumah sakit Pak Andrea Sandra, Pak Samuel, anak saya 2, saudara. Saya harus dirawat di rumah sakit oleh karena serangan jantung. Puji Tuhan saya belum mati, saudara. Saya masih mendapatkan satu kemurahan daripada Tuhan, saudara. Saya masih mendapatkan satu kemurahan dari sutradaranya, saudara. Sebab di awal saya katakan hidup saya seperti sinetron. Sekalipun hidup saya berada di lembah kematian, sekalipun hidup saya berada di lembah maut, namun sang sutradara itu tetap mengasihi saya dan masih memberikan banyak waktu dan kesempatan untuk saya hidup, saudara. Tanggal 3 Oktober saya, puji Tuhan, dapat sembuh, dapat sehat. Akhir tahun saya kesaksian bagaimana pertolongan Allah yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri saya, saudara.
akhir tahun kesaksian 7 Januari masuk lagi di rumah sakit dengan keluhan yang sama, yaitu dada sesek, saudara. Dirawat di rumah sakit, saudara, selama 1 minggu. Di situ ternyata apa, saudara? Di paru-paru saya itu banyak cairan, saudara, sehingga waktu itu memang berat badan saya sempat di angka 78 kilo, saudara. Setelah di rumah sakit kayak digelonggong ya, saudara, saya gendutnya gendut karena banyak airnya. Di rumah sakit dikeluarkan itu, saudara, cairan yang berada di paru saya, dicairkan semalam bisa sampai 2 liter, saudara. Tidak harus melalui selang, tapi melalui obat. Tiap malam pipis, semalam bisa sampai 2 liter, saudara. Satu keadaan yang sungguh sangat menyedihkan pula. Saya mengalami keadaan yang tidak saya harapkan, saudara. Lihat makanan saja mau muntah, saudara. Tetapi saya tetap juga harus makan, saudara. Karena obat nomor 1 itu adalah makan, saudara. Sehebat obat apapun, kalau kita nggak makan, tidak akan bekerja secara maksimal. Sebab itu saya berusaha makan sebisa-bisanya, saudara. Makan bubur, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memelihara saya tetap masih hidup. Itu merupakan bukti kasih Allah. Januari, saudara. Maret saya bersaksi dalam ibadah sore, minggu keempat karena ada kesaksian. 1 April masuk lagi, saudara. Istri saya tanggal 1 April masuk dirawat di Elizabeth oleh karena penyakitnya. Istri saya keluar, gedian saya masuk lagi, saudara. Waduh, puji Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan menolong saya, Tuhan mengasihi saya. Sang sutradara menolong hidup saya. Seharusnya saya terkapar, jatuh, mati, namun sutradara itu baik hati, saudara. Dia memberikan satu kemurahan, dia memberikan kasihnya, kesempatan bagi saya, saudara. Di tengah sakit penyakit itu ternyata ada satu pergumulan yang berat dalam diri saya, saudara. Saya sakit tak berdaya sedemikian rupa. Ada banyak tawaran-tawaran, saudara. Biasa, kalau kita sakit yang serius seperti itu, kadang ada tetangga yang kelihatannya peduli, mau menolong kita, menawarkan sesuatu supaya kita bisa sembuh, saudara. Tawaran itu disampaikan kepada anak saya, Alfian. Anak saya waktu itu masih nge-grade, ditawarin seorang bukan di luar anak Tuhan, tetapi dia juga anak Tuhan, saudara. Menawarkan apa, saudara? Kalung, saudara. Saudara, kalau kita pas mengalami kondisi yang sulit, sakit yang demikian parah, biasanya ada orang-orang yang mau menawarkan sesuatu. Kalung yang dipakai itu, saudara, itu katanya bisa menyembuhkan penyakit. Anak saya argumentasi, Bu, kayak gini kok bisa menyembuhkan penyakit? Iya, Mas, saya juga kurang percaya. Tetapi buktinya nyata bisa menyembuhkan penyakit, saudara. Anak saya tanya, kalungnya seharga berapa, Bu? 2 juta, saudara. Kalung yang dari batu kali itu loh, saudara, ditempelkan dipakai di dada itu harganya 2 juta, katanya bisa menyembuhkan penyakit, saudara. Anak saya bilang dengan saya, ya tadi ada orang nawarin kalung apa? Kalung yang bentuknya love gitu, saudara, tengahnya ada batunya, batu kali, saudara. Ditawarkan 2 juta, saudara. Wah, takayul, saya bilang gitu. Ayah nggak percaya kayak gitu, saudara.
Benar, saya nggak percaya yang seperti itu, saudara. Itu biasa orang mau mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, saudara. Jadi apabila Bapak Ibu sedang sakit, menerima tawaran-tawaran seperti itu, disuruh beli pedus sing ada selendangi begitu, saudara, itu tak kayu, saudara. Katanya nanti penyakitnya ditransfer ke pedus. Itu nggak masuk akal, saudara. Di logika saja sudah nggak masuk akal. Jadi hati-hati apabila Bapak Ibu atau saudara sedang sakit serius, menerima tawaran-tawaran yang seperti itu, tolak saja, saudara. Tapi di tengah-tengah saya mengalami satu peperangan rohani seperti itu, ada seorang penginjil, saudara. Saya katakan seorang penginjil, dia seorang anak Tuhan, datang, saudara. Tidak berpakaian necis, baunya tidak wangi, saudara. Pakai jaket levis, kaki pendek, sandal jepit, datang ke rumah saya. Dia menginjili saya, saudara. Saya terima saja, dia menginjili saya terima. Pak Marno, kalau berdoa salah jangan minta disembuhkan, minta diganti yang baru jantungnya supaya sembuh, sehat. Dan kalau berdoa jangan minta kesembuhan. Mintanya apa, saudara? Minta pengampunan dosa, saudara. Saya hargai, saya terima, saudara. Mulai gaya berdoa saya ubah. Saya minta kesembuhan, tapi saya minta pengampunan dosa, saudara. Saya baru mengingat-ingat kesalahan-kesalahan saya yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya ingat-ingat, saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya ada sebagaimana ada saat ini. Ini merupakan satu bukti kasih Allah. Meskipun saat ini saya kalau jalan itu masih seperti orang mabuk, saudara, mereyang gitu, saudara. Dan kalau ngomong keras masih sedikit sesak, tapi namun itu tetap saya syukuri. Itu kasih Tuhan memelihara saya. Sang sutradara masih memberikan kesempatan untuk saya hidup. Sebenarnya bisa saya mati karena saya memelihara 2 mesin pembunuh itu, saudara. Yang satu sudah 19 tahun diabetesnya, namun sekarang muncul jantungnya dan lain-lainnya itu, saudara. Jantung itu mesin pembunuh nomor 1 di dunia. Baru yang kedua adalah diabetes, saudara. Itu ada saya miliki, saudara. Namun saya bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Mas Ulu kesaksian bulan yang lalu, saudara. Orang mati itu nggak harus tua dan nggak harus sakit, saudara. Itu memang terbukti. Pak Yante itu tidak sakit, saudara. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nggak sakit, cuma tidur gitu aja dipanggil Tuhan. Cucunya Bu Sriantun itu masih usia 18 tahun, saudara. 18 tahun, saudara, masih seger, semangat. Sore main ke tempat temannya, malamnya meninggal, saudara. Yang saya syukuri lagi adalah satu pernyataan yang disampaikan Bapak Joko Herwandono. Itu omnya Bapak Eko Budi Harmono, saudara, yang istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika saya melayat mendekati peti jenazah, Pak Joko mendekati saya. Pak Marno itu bersyukur, ya, lebu metu rumah sakit tetapi masih sehat. Istri saya sekali sakit sudah KO, saudara. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi masih diberikan banyak waktu dan kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini. Ini merupakan bukti wujud kasih Tuhan kepada saya dan keluarga saya. Saya kira demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan.
Biarlah ini bisa menginspirasi kehidupan kita semua, kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan. Mari kita tetap terus percaya, bekerja untuk Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil, tapi apabila kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan, apabila sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan, aku siap. Kapan saja Engkau memanggil aku, inilah aku Tuhan. Inilah kesaksian saya yang saya sampaikan. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Marno. Sungguh memberkati kita semua ya. Kita semua ini adalah pemeran utama dari sebuah sequel film sang sutradara agung ya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan, nanti ketika ada kata tamat atau the end, biasanya pemeran utama pasti mengalami ending yang baik ya. Seperti halnya kita, ada ending yang baik di ujung nanti kehidupan kita. Saya masih memberikan satu tawaran lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo bila ada, silahkan. Tak pikir mau betulkan kamera. Ternyata mau kesaksian. Terima kasih Mbak Vero. Monggo. Ya, terima kasih Om Uung. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menambahkan sedikit lagi untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, bukan yang baru saja saya terima, tapi yang sudah selalu saya terima selama ini. Ya, saya bersyukur kalau kemarin hari Rabu 22 Juni, puji Tuhan akhirnya saya sudah boleh menyelesaikan sidang skripsi saya. Setelah mungkin yang datang doa Selasa, datang KPK kayak udah capek ya mendoakan, kayak tak berdoa kita terus tapi terima kasih untuk setiap doanya. Puji Tuhan, Tuhan boleh tolong saya untuk menyelesaikan setelah mungkin 3 kali Wiska saya menuliskan ingin lulus kuliah ya, ternyata Tuhan baru jawab tahun ini. Puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada kita lewat banyak cara, mungkin cara yang tidak kita duga sekalipun, mungkin dari orang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tuhan bisa memakai semuanya untuk bisa menolong kita. Saya bersyukur di tengah-tengah pergumulan saya, banyak sekali teman-teman, saudara sahabat yang boleh mendukung saya. Di saat kemarin saya bingung, sudah selesai semua tapi kurang ada satu syarat yang saya sepertinya kok gak ada, saya cari-cari. Dan saya bersyukur Mas Ronald boleh menolong saya untuk bisa membuat tidak ada. Terima kasih untuk semua dukungannya. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan saya. Mulai dari mungkin bukan hanya saat kuliah, saat sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Mungkin satu yang bisa saya ambil dari perjalanan skripsi saya yang sangat panjang ini, kadang kita bahasanya orang-orang jangan buru-buru suuzon sama Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di hal yang tidak menyenangkan sekalipun, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan pasti mau mengajarkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan ketika kita dalam satu titik lemah sekalipun, itu justru bisa menjadi cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan pasti yang akan selalu menolong kita. Ketika Tuhan menolong saya, Tuhan menolong Pak Marno, percayalah Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Itu saja yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Vero, sangat memberkati kita semua.
Yang suka datang doa Selasa dan KPK jangan senang dulu. Doanya belum selesai untuk Kak Vero ya. Masih ada doa pekerjaan, doa masa depan yang harus kita doakan. Pasangan hidup ya. Tadi bilang bosen doa, enggak, kita nggak boleh bosen di dalam berdoa. Karena Mbak Vero sebentar tadi, paling hanya berapa tadi? 4 menit. Saya tawari 1 kali lagi deh. Yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, nanti Om Steve 10 menit cukup kok. Monggo Bu Ani, silakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang mungkin ada runtutannya antara Pak Marno dan yang Mbak Vero alami itu kok berkaitan. Hal ini kemarin terjadi hari Kamis saat yang punya putra putri yang SMA mau ke perguruan tinggi pasti mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Itu pun juga saya rasakan walaupun saya tidak mengalami karena anak saya kan sudah selesai kuliahnya. Nah, peristiwa yang terjadi di hari Kamis itu saya menarik cerita ke belakang Bapak Ibu itu sekitar 10 tahun yang lalu di hari yang di jam yang sama di malam siang sampai malam hari kami merasakan satu pergumulan yang 10 tahun yang lalu itu ceritanya begini Bapak Ibu. Adik saya berempat. Kakak saya, adik saya 2. Nah, adik saya yang ketiga ini berkeluarga dan setelah 2-3 tahun adik saya yang terakhir juga berkeluarga. Ceritanya sebenarnya tidak begitu sesuatu yang luar biasa, tidak. Tetapi adik saya yang ketiga ini Tuhan izinkan dalam pergumulan keluarga dia hampir sekitar 4 tahun baru memiliki momongan. Sedangkan adik saya yang terakhir itu nikah langsung hamil. Mungkin bagi adik saya ini suatu pergumulan sebenarnya. Mbak, kok aku orang duwe anak ya Mbak? Itu sesuatu yang mungkin bagi adik saya itu sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan. Tapi saya sebagai kakak hanya bisa meyakinkan Bapak Ibu, Tuhan itu mempunyai rencana dalam hidupmu. Jadi sabar saja, berdoa sabar, doa sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Sampai 3 tahun itu belum Bapak Ibu, belum punya tanda-tanda punya anak. Setiap tahun di gereja saya yang lama itu pasti ada doa tutup tahun. Di situ kita berdoa. Sepanjang tutup akhir tahun itu kita berdoa apa yang kita minta. Saya hanya berkata, kowe kudu percaya, kamu harus percaya Tuhan itu pasti memberkati kandunganmu. Sampai akhirnya akhir tahun 31 Desember itu dia nelpon, Mbak, kok aku roh hamil? Yo, berarti Tuhan belum menjawab doamu. Sudah begitu. Nah, saat saya cuma berdoa, Tuhan, adikku sudah minta, aku sudah minta, tetapi kenapa enggak kau berikan untuk adikku? Adikku cuma satu, pengen punya anak. Sampai saat itu sepertinya saya barter dengan Tuhan. Tuhan, aku jadi ya pengen punya anak lagi, tapi lebih baik adikku dulu yang hamil sudah punya anak, baru aku punya anak. Tapi Bapak Ibu, saat kita mau berdoa, saat kita mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, saat kita seakan-akan ya wes lah Tuhan, berarti adikku belum punya rezeki untuk kandungannya.
saya sudah berdoa, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan pada keluarga kami. Nah, paginya Bapak Ibu jam 5, sekitar jam 5 pagi itu adik saya ngabari, Mbak, puji Tuhan, aku hamil. Saya langsung menangis Bapak Ibu, karena apa? Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kita. Selama kita terus percaya, selama kita terus mengandalkan Tuhan. Jadi doa yang begitu panjang, begitu luar biasa kita naikkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Yang pertama itu 10 tahun yang lalu. Nah, kemarin Bapak Ibu, hari Kamis itu sama Bapak Ibu. Adik saya punya anak yang kuliah mau daftar di arsitek UI. Kita manusia punya rencana, pinginnya yo daftar ketompo. Itu mungkin semua orang akan bahagia karena apa yang diharapkan tercapai. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi siang hari tidak ada kabar apapun. Sampai sore hari itu dia ngomong, Mbak, Andrew ndak diterima di UI. Ya wis toh, berarti Tuhan punya rencana. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuat saya kaget? Saya percaya karena adik saya ini punya iman yang kuat pada Tuhan. Dia tuh jawab gini, Mbak, aku kecewa sama Tuhan. Aku gelo, Mbak. Kenapa kowe gelo? Saya gitu. Karena Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta. Di situ Bapak Ibu saya marah luar biasa. Saya ngomong sama adik saya, kamu harus minta ampun pada Tuhan. Apa tuh posisimu, apa tuh statusmu, kok kamu ngatur Tuhan untuk menjawab semua permintaanmu? Kamu salah. Minta ampun sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancanganku, bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Sambil nangis saya minta, Tuhan ampuni adik saya karena apa? Dia kurang percaya kepadamu. Sampai akhirnya saat biarkan adik saya untuk mengoreksi apa yang dia katakan tadi, karena apa toh warnanya kamu ngatur Tuhan. Akhirnya dia ngomong, ya wis Mbak, aku sudah minta maaf, minta ampun pada Tuhan. Karena Tuhan sudah saya sudah istilahnya berani dengan Tuhan, saya salah dengan Tuhan. Saya cuma mengatakan pada diri saya, jangan pernah mengatur Tuhan. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan memberikan selama itu apa yang baik bagi Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di waktu yang sama juga saya juga bergumul untuk Rachel, anak saya. Puji Tuhan dia baik-baik saja, dia sehat, dia bekerja sekarang sudah malah di Solo. Nah, di waktu yang sama pun saya bergumul untuk anak saya karena dia kan pengen kuliah lagi Bapak Ibu. Dia pengen kuliah S2. Yang saya ingin menguatkan hati saya begini. Dia waktu tes seleksi tanggal berapa itu dia ngomong, Bu, tesnya angel. Aku ketoke ora iso katut. Lah piye to? Angel kok Bu, waktune ndak cukup. Jadi aku jawabnya ya mau ngasal wae. Kayak kalau kita zaman dulu cek mak. Yang penting waktu habis dia jawab semua. Terus piye? Besok ada tes lagi bahasa Inggris sama wawancara. Setelah wawancara dan bahasa Inggris, saya cuma ngomong, piye Nduk, iso bahasa Inggris iso Bu, yang bahasa Inggris aku iso, wawancara aku ya iso. Oh, berarti ya puji Tuhan. Ya wes, yang pertama cek mau karek kowe bener apa salah, saya gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang anakku kau izinkan untuk melanjutkan studinya, kau akan memberikan yang terbaik. Sampai ya hari Kamis yang sama itu saya juga menunggu. Selain saya juga bergumul untuk adik saya bergumul untuk anak saya. Saya hanya mengatakan pada Rachel, Duk, kalau Tuhan izinkan kamu kuliah, pasti kamu diterima. Tapi kalau tidak diterima, kowe ora kena gelo ya Nduk. Kowe ora kena apa istilahnya? Marah dengan Tuhan. Puji Tuhan, anak saya mengatakan, "Ya Bu, aku tidak kecewa, aku tidak akan marah dengan Tuhan, karena berarti Tuhan punya rencana ya Bu untuk hidup saya. Ya berarti Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Aku kudu kerja. Ya wis berarti gue kerja, kok
ya wis kerja wae rasa kuliah, rasa sekolah meneh. Saya pikir begitu. Nah terus biayanya gampang. Tuhan menyediakan. Saya hanya berkata begitu. Sampai malam itu tidak ada pengumuman Bapak Ibu. Saya cuma berkata, Tuhan, berikan yang terbaik untuk anak saya. HP saya taruh, saya tidur sampai pagi. Saya tidak pegang HP, saya tidak buka HP. Hal yang sama Tuhan nyatakan jam 5 lebih, hampir jam 6. Rakel tuh WA saya ngirimi pengumuman dari UNS. Aku ditelepon yang UNS, Bu. Saya langsung menangis Bapak Ibu. Karena waktu bangun tidur saya hanya berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada saya. Saya tidak mikir anak saya ditompo, berarti anakku kudu kerja. Tapi saat saya buka HP, anak saya ngomong, Bu, aku diterima. Saya mengatakan, Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Saya pagi itu nangis Bapak Ibu, menangis sampai sesenggukan gitu. Anak saya Maria ngomong, Ibu ngapa nangis, isu-isu kok nangis? Apa dinakali bapak orang nakal. Tuhan yang baik, karena Tuhan di pagi hari memberikan berkat, sesuatu yang luar biasa untuk saya. Bapak Ibu, yang ingin saya katakan, penantian kita, doa kita itu kadang Tuhan membuat kita itu tidak mulus. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui lewat pergumulan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, satu hal yang saya harapkan, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena saat kita terus berharap, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah mengatur Tuhan, aku ingin itu Tuhan, terus Tuhan kasih, tidak. Saat kita mau turun, ikuti dulu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Biarlah semua ini jadi satu pegangan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Selalu andalkan Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiga kesaksian yang sungguh memberkati kita semua, menguatkan kita semua. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah gunanya persekutuan, ya. Ketika kita tahu keadaan Pak Marno, ketika kita tahu keadaan Mbak Vero dan Bu Ani, bukan untuk kasih komen gitu ya, tetapi kita bisa ikut berdoa, mendoakan bersama-sama, karena itu bukti dari saling mengasihi. Saya kira semuanya siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, kalau tiga kesaksian pada pagi hari ini mampu memberkati kami, mampu menguatkan hati kami, apalagi firman Tuhan yang sebentar boleh kami dengar melalui hamba-Mu Om Steve, kami percaya ada berkat yang besar, ada berkat yang luar biasa, kekuatan baru di dalam hidup kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Kami siap menerima, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Om Steve. Ya, shalom. Gimana kabar semua pagi hari ini? Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk satu kesempatan lagi menyampaikan firman Tuhan. Saya 2 minggu berturut-turut tidak beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara karena ada banyak kesibukan. Di minggu yang kedua saya harus ke Bogor untuk menghadiri pelantikan adik saya, dan juga di minggu yang lalu saya tidak hadir karena harus bersama-sama dengan PBA ke
Kopeng untuk acara bersama dengan anak-anak. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan di situ diberikan tema saling mengasihi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri hidup Kristen adalah mengasihi. Seorang Kristen adalah seorang yang hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesamanya manusia. Namun harus disadari bahwa ada begitu banyak sekali fakta atau kisah di mana kita gagal dalam urusan kasih, hidup di dalam kasih, dan kasih terhadap sesama. Bukannya hidup di dalam kasih, tetapi ada banyak orang yang hidup dalam kebencian, iri hati, kedengkian, permusuhan. Bahkan yang lebih daripada itu adalah kebencian, iri hati, permusuhan, dan kedengkian yang dilakukan itu terjadi di dalam gereja Tuhan, di mana seharusnya orang mempraktekkan hidup dalam kasih. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali begitu gampang untuk menunjukkan kasih kita kepada orang yang baik kepada kita. Kita akan begitu sangat gampang menunjukkan kasih kita kepada orang yang ramah kepada kita. Kita gampang menunjukkan kasih kita kepada orang yang peduli dengan kita. Tapi kita kadang begitu sangat sukar sekali untuk menunjukkan kasih kita kepada orang yang anti kepada kita, orang yang memusuhi kita, orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, dan sebagainya. Dan karena itu hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih, mengasihi sesama, termasuk di dalamnya mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita atau membenci kita, memusuhi kita. Kita buka dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 30. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, teks yang baru saja kita baca ini merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita harus mengasihi sesama. Tapi ada hal yang menarik dari teks ini adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan penegasan bahwa yang harus dikasihi bukan saja kepada orang-orang yang seiman dengan kita, atau orang-orang yang mengasihi kita, atau orang yang berbuat baik kepada kita, tapi terlebih daripada itu, kasih kita juga harus ditunjukkan kepada mereka yang membenci kita. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Dan itu berarti bahwa Tuhan Yesus mau supaya para murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih, dan salah satunya adalah mengasihi orang yang membenci mereka. Dan ini juga merupakan perintah kepada orang-orang Kristen, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini di sini, untuk bersama-sama kita belajar bagaimana kita harus mengasihi orang sesama kita, bahkan terlebih daripada itu mengasihi orang-orang yang membenci kita. Atau mungkin kita harus belajar mengasihi orang-orang yang kepadanya kita benci. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau memang kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita, termasuk dalamnya orang-orang yang membenci kita, bagaimana caranya? Nah, saya melihat dari teks ini ada 3 cara yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, cara yang pertama,
kita harus berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Perhatikan ayat yang ke-27. Di situ dikatakan begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perhatikan bahwa dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa terhadap musuh kita harus berbuat baik. Tuhan Yesus mau kita tidak hanya sekedar tidak benci musuh, tetapi harus mengasihi. Tuhan Yesus mau kita tidak hanya sekedar tidak berbuat jahat pada musuh, tetapi terlebih daripada itu, menurut ayat ini kita diajarkan kita harus berbuat baik kepada musuh. Dan saudara, tidak benci dan mengasihi itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Orang yang mengasihi pasti tidak benci, tapi orang yang tidak benci belum tentu orangnya mengasihi. Apakah saya ada kebencian kepada misalnya Presiden Rusia itu ya, Vladimir Putin? Apakah saya ada punya kebencian kepada dia? Tidak ada. Saya tidak benci sama sekali, saya tidak benci dia. Dan saya tidak ada urusan dengan dia. Tapi apakah saya mengasihi Putin? Tidak juga. Ketemu saja tidak pernah. Bahkan mungkin kalau saya WA dia mungkin tidak balas. Berarti saya tidak membenci Putin, tapi saya juga tidak mengasihi dia. Jadi tidak benci tidak otomatis berarti mengasihi. Orang yang mengasihi harus tidak benci. Tapi orang yang tidak benci belum tentu dia mengasihi. Karena itu kalau kita bilang saya mengasihi musuh saya, buktinya apa? Saya tidak benci dia. Itu salah. Kita hanya tidak benci, tetapi belum tentu kita mengasihi. Demikian juga tidak berbuat jahat belum berarti sudah berbuat baik. Jadi kalau kita hanya tidak jahat, tidak berarti bahwa kita sudah baik. Nah, di sini Tuhan Yesus memerintahkan kita bukan sekedar tidak benci musuh, tetapi harus mengasihi musuh. Bukan sekedar tidak jahat kepada musuh, tetapi harus berbuat baik kepada musuh. Nah, di sini terlihat bahwa Tuhan Yesus menuntut adanya sebuah tindakan yang aktif tapi sifatnya positif daripada murid-murid terhadap musuh-musuh mereka yang membenci mereka atau yang dibenci oleh mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam hal ini. Ketika Alkitab berkata bahwa semua orang yang berbuat dosa disebut adalah seteru Allah, maka kita semua yang berbuat dosa adalah musuh Allah. Tapi pada waktu kita masih menjadi musuh Allah, walaupun kita masih menjadi seteru Allah, Yesus datang ke dalam dunia, mati bagi kita di atas kayu salib. Kita adalah musuh dan seteru Allah. Berarti di situ Yesus menunjukkan bahwa satu perbuatan baik terhadap musuh-musuhnya, musuh Allah, yaitu semua orang berdosa. Tapi kalau kita mau melihat teladan yang diberikan Tuhan Yesus, kita bisa melihat pada waktu dia berada di taman Getsemani itu, pada waktu bala tentara Romawi datang dan juga para pengawal-pengawal bait Allah berserta dengan imam-imam datang mengepung Yesus di taman Getsemani itu. Tapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh seorang murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Dia ambil pedang, dia potong telinga salah satu imam daripada yang hadir itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus justru malah berbuat baik kepada musuh yang mau menangkap dia. Dia jamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ini musuh yang datang dan mau menangkap Yesus, musuh yang membenci Yesus. Tetapi kita melihat di sini Yesus malah berbuat baik kepadanya
dengan menyembuhkan telinga. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana kita harus berbuat baik terhadap orang-orang yang membenci kita. Karena itu tidak cukup kalau hanya sekedar kita tidak berbuat jahat kepada orang yang membenci kita atau orang yang kepadanya kita tidak suka. Tapi lebih daripada itu kita diajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada mereka. Coba perhatikan Roma pasal 12 ayat 20-21, di situ dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Nah, ini perbuatan baik. Jika dia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada banyak orang ketika bertikai dengan orang lain merasa sudah puas hanya karena tidak berbuat jahat terhadap orang yang membenci mereka. Tidak membenci orang itu memang benar, tapi Yesus tidak hanya tuntut itu. Dia tuntut lebih daripada itu, yaitu bahwa kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Kita harus berbuat baik kepada orang yang kita benci sekalipun. Dan saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini yang tadi, kata kasihilah musuhmu, dalam teks itu menggunakan kata yang sering kita kenal dengan istilah agape, agapao. Perhatikan, Tuhan Yesus menempatkan kasih agape untuk kita lakukan kepada orang-orang yang membenci kita. Saya kira sudah banyak pengajaran yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang kualitasnya begitu sangat tinggi. Tapi sekarang kalau kita melihat dalam teks ini, kasih itu diperintahkan untuk kita berikan kepada orang-orang yang membenci kita. Dan itu adalah kasih yang sempurna. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hidup ini ada banyak sekali orang yang tidak suka dengan kita. Ada banyak orang yang kita tidak sukai. Ada banyak orang yang membenci kita. Tapi ada banyak orang juga yang kita benci. Tapi di sini kita mempelajari teks ini bahwa Tuhan menuntut kita untuk mengupayakan kasih yang terbaik kepada mereka. Mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna. Dan tentunya ini tidak mudah. Tidak mudah. Ini sangat sukar. Tetapi ini juga bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mau melakukannya dan bagaimana Roh Kudus kita berikan kesempatan seluas-luasnya bekerja dalam hati kita untuk menyatakan kasih dalam bentuk perbuatan baik kepada orang-orang yang membenci kita atau yang kepadanya kita tidak sukai. Jadi itu adalah cara pertama. Cara mengasihi adalah kita mau berbuat baik. Cara yang kedua adalah kita harus mendoakan atau memintakan berkat bagi mereka yang membenci. Perhatikan ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menuntut kita bukan cuma berbuat baik kepada musuh, tapi kita juga dituntut untuk berdoa atau meminta berkat bagi mereka. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat luhur dan memiliki nilai etika yang luar biasa. Ada seorang yang terkenal namanya Mahatma Gandhi. Dia pernah mengatakan bahwa di seluruh dunia, dari seluruh guru yang ada, tidak ada ajaran moral yang lebih luhur dan lebih tinggi daripada khotbah Yesus di bukit. Ini diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Dia bukan orang Kristen, tapi dia mengakui pengajaran moral yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Gandhi mengakui hal itu, tapi sayangnya dia tidak pernah jadi Kristen.
Dia pernah coba-coba datang ke gereja, tapi pada waktu itu rasisme masih tinggi. Gandhi ini orangnya kulit hitam. Pada waktu itu dia coba masuk ke dalam satu gereja, ternyata gereja itu adalah gereja khusus orang kulit putih. Dan ketika Gandhi masuk, dia dicegat oleh among tamu di luar. Bapak mau pergi kemana? Saya mau masuk ke dalam gereja. Di sini bukan gereja orang kulit hitam, di sini khusus kulit putih. Sana cari tempat yang lain. Begitu Gandhi berbalik, dia mengatakan bahwa saya tahu di Hindu ada kasta, tapi kalau di Kristen pun ternyata ada kasta. Mengapa saya mesti jadi orang Kristen? Biarpun saya tidak jadi orang Kristen, saya tidak mau jadi Kristen, tapi saya adalah pengagum Yesus Kristus. Gandhi begitu sangat mengagumi pelajaran moral yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di sini yang dimintakan berkat atau yang didoakan adalah orang yang mengutuk kamu dan orang yang mencaci kamu. Ini adalah orang yang jahat luar biasa, dan untuk orang yang jahat seperti ini Tuhan menyuruh kita berdoa dan memintakan berkat bagi mereka. Ini tidak gampang untuk dilakukan. Kenapa? Jangankan berdoa, ingat namanya saja atau dengar namanya saja mungkin kita akan merasa muak. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa Yesus menyuruh kita doakan mereka, mintakan berkat bagi mereka. Ini sesuatu yang berat sekali. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa moralitas dan etika Kristen ini sangat tinggi dibandingkan dengan moralitas dan etika dari pengajaran-pengajaran yang biasa diajarkan oleh orang-orang sekuler. Kita disuruh untuk berdoa bagi orang yang membenci kita. Kita mungkin mau berdoa untuk orang-orang seperti ini. Kita mungkin mau berdoa untuk orang-orang yang membenci kita. Tapi mungkin doanya bukan doa berkat, tapi doa kutuk. Kalau bisa dia dienyahkan dari dunia ini dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa berdoa bagi dia, tapi mungkin doa yang disampaikan bukan doa untuk mendatangkan berkat, tapi doa untuk mendatangkan kejelekan dan keburukan bagi dia. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita memperhatikan dalam Roma pasal 12 ayat 14, di situ Paulus mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Kemudian 1 Petrus pasal 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi saudara-saudara, kita bukan saja disuruh untuk berdoa untuk musuh kita, tapi manfaat dari doa itu harus demi kebaikan musuh-musuh itu dan bukan demi kebaikan kita. Dengan kata lain, kita berdoa demi kepentingan dia, orang yang membenci kita, bukan kepentingan saya. Saya yang berdoa, doa untuk musuh, tapi doa itu harus mempunyai manfaat di dalam orang itu, bukan di dalam saya. Mengapa Yesus menyuruh kita berdoa bagi musuh-musuh? Karena begini, ketika kita berdoa untuk musuh akan membuat kasih kita kepada musuh itu semakin bertumbuh. Kalau kita berdoa bagi musuh, maka kita akan mengasihi dia. Tapi kalau kita tunggu dulu sampai kapan saya mengasihi dia baru mau berdoa, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mengasihi dia. Berdoalah sebelum kita sadar bahwa kita sudah mengasihi dia. Dan ini memang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita bisa berdoa, orang yang tidak bisa berdoa, orang tidak bisa berdoa sambil dia membenci orang itu. Maka pada waktu kita penuh dengan amarah dan kebencian kepada seseorang dan berdoa untuk dia, kebencian itu semakin lama semakin terkikis, dan kasih itu semakin lama semakin bertumbuh. Dan kalau kita berdoa lagi, kebencian akan semakin terkikis, dan kasih itu akan semakin bertumbuh.
Tapi kalau terus didoakan, kasih itu akan bersemi dan kebencian itu akan sirna. Doa itu punya kuasa yang besar dalam mengikis kebencian dan menumbuhkan kasih. Karena itu jangan tunggu sampai mengasihi dulu baru kita mau berdoa. Berdoa untuk dia dengan segera ketika kita merasa kita masih belum mengasihi dia. Berdoalah untuk dia ketika kita masih merasa diliputi dengan kebencian, kejengkelan, dan lain sebagainya. Maka kita akan melihat bahwa kebencian akan semakin lama semakin menipis, dan kasih itu akan semakin lama semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam hal ini pada waktu dia berada di atas kayu salib. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka di sini adalah mereka yang sementara menyaksikan Yesus disalib, mereka yang sudah menganiaya Yesus, mereka yang sudah menyalibkan Yesus. Di situ Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan tindakan Yesus ini menjadi teladan bagi kita agar kita bisa mendoakan mereka yang membenci kita, merugikan kita, mengkhianati kita, dan lain sebagainya. Cara ketiga, cara yang terakhir, kita tidak boleh membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita dengan kejahatan. Perhatikan ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka terlihat bahwa ada 3 tindakan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu menampar pipi, kemudian mengambil jubah, dan meminta kepunyaan. Nah, kalau dalam studi Injil dan Kisah Para Rasul ini termasuk dalam kategori ucapan-ucapan sulit Tuhan Yesus. Dan memang ada studi yang cukup mendalam tentang ayat ini, dan secara pribadi saya tidak terlalu menguasainya karena memang studinya sangat ruwet, sangat susah. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa dilihat dari gaya bahasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah gaya bahasa hiperbola, terlalu dilebih-lebihkan untuk menekankan sebuah makna yang penting. Tapi kalau kita mau memperhatikan konteks dari ayat ini, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa 3 tindakan itu dilakukan oleh musuh. Musuh yang menampar pipi, musuh yang mengambil jubah, dan meminta kepunyaan. Dengan demikian, kalau itu dilakukan oleh musuh, berarti 3 tindakan itu, menampar pipi, mengambil jubah, meminta kepunyaan, kalau dilakukan oleh musuh, maka sebenarnya cara yang dilakukan ini adalah cara yang tidak menyenangkan kita, karena ini dilakukan oleh musuh konteksnya. Tetapi terhadap tindakan yang dilakukan oleh musuh tersebut, Tuhan menginginkan kita agar kita tidak melakukan hal yang sama terhadap mereka. Tuhan tidak ingin agar kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita kepada kita lakukan juga kepada mereka. Di sini Kristus ingin menegaskan kepada kita supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan menghendaki agar para pengikutnya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan ini tidak mudah. Ini sangat sukar. Kenapa? Karena kita ini punya kecenderungan untuk membalas. Tapi firman Tuhan mengatakan yang lain. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, pasti kita semua mengenal kisah tentang Yusuf. Bagaimana dia mengalami hidup yang sangat pahit oleh karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saya berpikir bahwa seandainya saya ini adalah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudara saya, sampai saya kesasar sampai di Mesir sana. Lalu tahu-tahu saya menjadi seorang perdana menteri yang mempunyai kekuasaan yang
begitu besar, maka pertama yang akan saya habisi adalah mungkin saudara-saudara saya. Yang kedua yang akan saya habisi adalah istri Potifar. Ya, karena gara-gara dia saya masuk dalam penjara. Tapi kalau kita melihat kisah Yusuf menarik, ketika dia naik menjadi Perdana Menteri, orang yang berkuasa, punya jabatan tinggi, dia punya banyak kesempatan untuk balas dendam. Dia punya kekuasaan untuk bisa membalas orang-orang yang telah memahitkan hidupnya. Tapi kita memperhatikan itu tidak dilakukan oleh dia. Dia malah membalasnya dengan kebaikan. Mungkin kita tidak balas dendam hanya karena kita tidak ada kesempatan. Tapi kalaupun kita ada kesempatan untuk balas dendam, seorang Kristen yang sejati tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan Amsal pasal 24 ayat 29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan bilang jangan. Kemudian Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuhnya dengan kejahatan. Orang Kristen yang mengasihi sesama adalah orang Kristen yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi bagaimana seharusnya orang Kristen memiliki kasih terhadap orang lain, termasuk di dalamnya mengasihi orang yang membenci kita? Ada 3 cara menurut Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 30. Yang pertama, kita harus berbuat baik, kita harus mendoakan, dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya sudah menyampaikan firman, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengasihi sesama kita, termasuk kepada mereka yang membenci kita atau yang kepadanya kita benci. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran mengenai kasih yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Kami sungguh sangat menyadari Bapa bahwa kami terbatas dalam mengerti firman, bahkan tidak mampu untuk melakukan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, memampukan kami, memberikan kepada kami kekuatan agar kami bisa mengasihi orang-orang, bahkan mereka yang membenci kami. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak menyimpan kebencian kepada orang lain. Tuhan mau agar kami bisa mempraktekkan kasih Allah kepada mereka. Tolonglah setiap kami agar kami bisa mampu melakukannya. Roh Kudus pimpin dan tuntun kami agar kami selalu berjalan dalam kebenaran. Diberkatilah semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Semua yang mendengarkan diberkati. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Tuhan, syafaat datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sangat baik, yang kami sembah, yang kami agungkan. Kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus, di tempat gereja ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Steve. Kami percaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami mengasihi kepada mereka. Kami melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Kami serahkan untuk Ibu Andreas, Saudari Widowati, Saudari Abigail. Mungkin ada beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Kami percaya Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menolong mereka, memberikan hati mereka tetap setia kepada Engkau di dalam situasi apapun, dan mereka mampu mengucap syukur karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang memberikan yang terbaik bagi kami, bagi anak-anaknya yang mengandalkan Engkau. Kami percayakan semuanya ini saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik mereka, kami percaya Tuhan menolong. Begitu pula kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan kirimkan akan jiwa-jiwa baru di tempat ini, petobat-petobat baru, sehingga gerejamu semakin hari semakin bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bersama-sama dengan kami beribadah, mengagungkan Engkau di gereja ini. Kami percaya melalui kuasa Tuhan, melalui kami semua, kami bisa menyampaikan sifat perilaku kami ke dunia dengan kasih, dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mencerminkan sebagai orang-orang percaya, sehingga nama Tuhan diagungkan. Banyak orang-orang yang bertobat melalui penginjilan kami, melalui sifat kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di Indonesia ini. Melalui kami juga Tuhan, melalui orang-orang percaya, Injil-Mu tersebar ke seluruh muka bumi, bahkan di Indonesia. Banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Dan akhirnya kami boleh bersama-sama dengan mereka di tempat kudus-Mu di Firdaus nanti di sana. Terima kasih Bapak. Berikutnya kami juga berdoa untuk panitia hari baru. Tuhan, program yang sudah dicanangkan gereja ini, kami percaya semuanya akan terlaksana, semuanya akan berjalan dengan baik melalui panitia hari baru. Kami percaya juga untuk jemaat yang ada di tempat ini, mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi panitia untuk acara-acara di gereja kami, yaitu hari baru nanti. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau mengabulkannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan warta jemaat yang ada di warta jemaat, mungkin di HP kita. Untuk kebaktian nanti sore yang dimulai pukul 5 sore, ujian oleh Ibu Novita, LCD oleh Saudari Veronica. Firman Tuhan akan disampaikan